Oke, masih tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tetapi saya ingin konfirmasi dulu, Pak Atta. Apakah betul sebetulnya AG ini benar-benar terlibat dalam cara mengirimkan atau mengiyakan perintah Mario untuk menanyakan lokasinya David? Kemudian juga tidak ada upaya untuk meredam atau mencegah Mario melakukan kekerasan kepada David. Faktanya Ya, begitu atau tidak? turut serta yang Mas tadi sampaikan pertama itu justru yang kami bantah. Ini dua hal yang berbeda. Turut serta dia mengechat, turut serta merencanakan ya, yang Ya. didakwakan dan dituntut ke kita itu kan itu. Tapi untuk membiarkan memang itu debatable. Makanya kami ngerasa kalau pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dikenakan ke anak AG, mungkin kami masih akan fair di situ. Karena memang faktanya memang dia membiarkan, dia melihat walaupun ada penjelasan-penjelasan psikologis yang bisa membenarkan posisi anak AG saat itu. Tapi ketika dituduh merencanakan, malah berkomunikasi untuk membuat anak D waktu itu dipukulin, itu yang kami rasa tidak tepat ya. Dari semua fakta yang ada, kami merasa tidak demikian dan anak AG pun tidak merasa demikian. Penjelasan Oke. ahli-ahli pun juga menyatakan tidak demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Happy. Pak Happy, terkait dengan klien Anda, Shane Lucas ini menurut kuasa hukum dari keluarga David Ozora mengatakan bahwa ada provokasi yang diberikan oleh Shane Lucas kepada Mario sebelum kekerasan itu terjadi. Itu betul nggak, Pak Happy? Tidak betul, tidak benar. Kami bantah. Jadi ini benar, ini nanti menjadi jurisprudensi ya, kalau nanti ini putusan ini. Semoga nanti hakim ini memutuskan secara adil ya, secara adil. Karena ini kan harusnya penerapannya adalah lex specialis ya. Jadi ini korbannya kan anak ya, seorang anak. Itu kan yang di dasarnya adalah pasal yang itu yang dari semula di Polsek itu yang ditanyakan, yang dilaporkan oleh pelapor Muhammad Hattala itu adalah pasal 76C pembiaran Jungto pasal 80. Tapi setelah di Polda itu berubahlah itu menjadi 355 yang kami dari awal sudah keberatan bahwa masa disamakan pelaku dengan Sen juga dengan Agi. Saya juga mengatakan kepada yang Agi juga itu tidak, menurut saya ya, karena dari fakta-fakta yang kami bukan fakta, maksudnya dari BAP yang kami baca, itu peranan Agi dan peranan Sen dan Agi itu tidak ada merencanakan, tidak ada pembantuan. Memang ada terjadi ya kurang lebih 1 menit terjadi kejadian itu, dan mereka juga terkesima dengan keadaan itu. Tapi mereka langsung ini kok ada upaya untuk melerai. Oke, Dan Pak mengatakan, Happy, tapi di salah satu rekaman Den, CCTV itu menunjukkan bahwa Shane ada salah satu scene-nya ya, adegannya adalah memberikan contoh yang semacam push up tapi kepalanya sampai menempelkan di aspal. Nah, Anda melihat peristiwa ini bukan bagian dari turut serta membantu Mario? Bukan, ya, karena itu kan juga itu adalah atas permintaan daripada si Mario. Ya, dia juga hanya melakukan itu juga spontan karena dari awal juga si Mario itu mengajak si Sen ini itu tidak untuk melakukan apa-apa, hanya untuk ngobrol. Berarti ketika mengajak ini tidak tahu, Shane tidak tahu bahwa akan ada kekerasan yang dilakukan oleh Mario menurut klien Anda? Tidak tahu. Maka itu dia terkesiap ya, maka itu dia tersadar, maka dia bilang, Den, udah Den, cukup Den, maka dia ikut melerai. Dan anak AG juga menurut BAP-nya itu juga dia juga langsung ini kok, dia takut, dia nggak nyangka itu. Dan juga mereka juga langsung lempar-lemparan itu kok, kamera nggak mau kami. Mario kan selalu minta untuk di kamera, jadi mereka langsung terkesiap, kontak mereka langsung untuk menghentikan perbuatannya si Mario itu.
Oke, baik. Pak Happy, sekarang kan sempat ada permintaan dari Anda untuk Shane Lucas ini dipisah selnya dengan Mario dan sekarang sudah terpisah begitu. Bagaimana kondisi secara psikis ya, kondisi Shane Lucas ini untuk menghadapi persidangan setelah ada pemisahan ini, Pak Happy? Iya, jadi sekarang dia sudah siap. Jadi dia kalau kami dampingi itu, dia sudah siap. Dia siap lah, artinya dari secara psikis dan fisik juga sudah siap. Dan dia juga berterima kasih sudah dipisah selnya. Dan untuk supaya jangan terjadi hal-hal yang yang diinginkan dalam menjelang perkara-perkara ini menjelang berakhirnya persidangan ini. Jadi kami menginginkan itu agar jangan lagi terjadi hal-hal yang diinginkan. Mari kita hadapin persidangan ini, mari kita ungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi kita nantikan ya bagaimana nanti vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan harapan dari juga Pak Happy sendiri. Untuk sementara terima kasih Pak Happy Sihombing, kuasa hukum terdakwa Shane Lucas, dan juga Pak Mangata Toding Alo sebagai kuasa hukum terpidana anak AG sudah berbagi sudut pandang di Prime Time News. Selamat malam Pak Atta, Pak Happy.